wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Farid Bapak Ustaz Haji Zainuddin dan seluruh pengurus serta jemaah Masjid Al-Farid, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga buat keluarganya semuanya, mudah-mudahan juga demikian. Yang sama-sama kami muliakan Ketua atau Pembina Kuliah Subuh Bapak Kiai Muhammad Ali dan Kiai Tabrani, Ketua Kuliah Subuh Kebagusan Bapak Ustaz MPD, Bendahara Bapak Haji Muhammad Ali, Sekretaris Ustaz Haji Ahmad Yunus SPDI yang selalu menemani kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Ustaz Yunus. Tugasnya MC begitu, datang awalan pulang akhiran. Kalau pengisi ceramah enak, isi pulang. Saya soalnya jadi MC juga kadang-kadang begitu. Yang sama-sama kami menggunakan seluruh Dewan Guru, khusus Bapak Kiai Haji Mahmudin, Bapak Kiai Dr. Covid MPD, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Arif SPD, Bapak Kiai Haji Salahuddin Ayyubi, Bapak Ustaz Jarkasyi, dan seluruh guru yang lainnya mungkin di depan sini tidak kelihatan soalnya, Bapak Haji Hasim, Tim Hadron, dan Bapak Ustaz Hasan, Bapak Ustaz Sarim, semua ketua masjid dan musola serta jamaah sebagusan yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kami muliakan, berbahagia sekali pagi ini kita diizinkan untuk sholat subuh, bersilaturahmi, berkumpul di Masjid Al-Farid ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita dan pertemuan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ustaz Haji dan seluruh pengurusnya. Hadis yang selanjutnya, alhamdulillah ya, mestinya saya ikutin urutan hadis ya Pak ya, dari hadisnya. Karena kalau dari pembangunan saya pikir hadisnya udah banyak sekali ya. Kemana-mana ada pembangunan pasti Ustaznya nyinggung hadis dan ayat tentang pembangunan masjid. Di antaranya siapa yang membangun masjid akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih kecil, dan pahala amal jariah tentunya. Yang ketiga mungkin nanti ya insyaallah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis selanjutnya yang 15 ini, hadis ke-15 masih di abjad huruf hamzah tentang menyayangi anak yatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu ayyalina qalbuk?" Ini yang arti
Artinya, apakah kamu suka, senang, hatimu menjadi lunak, menjadi lembut? Mungkin ada umat ya, hamba Allah yang hatinya keras. Gimana caranya nih, kata Nabi, apakah kamu ingin hati kamu menjadi lembut, menjadi keras? Waktu derika hajataka, dan dipenuhi semua kebutuhanmu, dipenuhi semua hajat-hajatmu, dipenuhi semua kebutuhanmu, keinginanmu. Rasulullah SAW memberikan kunci irhamil yatim. Yang pertama, sayangi anak yang yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Menunjukkan tanda kasih sayang kalau usap kepala. Wa at'imhu min ta'amika, dan berilah makan dari apa-apa yang kamu makan. Yarin qalbuka wa tudrika hajataka, maka hati kamu akan lembut dan akan dipenuhi segala kebutuhanmu, akan dipenuhi segala hajatmu. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk menyayangi anak yatim. Kalau kita sudah menyayangi anak yatim, insya Allah hati kita menjadi lembut dan hajat kita, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan sebagai wasilah, kita dulu sudah ya belajar, saya dulu sudah menyampaikan bagaimana kita itu berwasilah kepada dengan amal-amal kebaikan kita. Jadi boleh tuh kita misalnya melakukan kebaikan, dari kebaikan itu kita niatkan menjadi wasilah kebutuhan kita jika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya yang sering kita dengar, jika ada 3 orang yang masuk ke dalam gua tertutup dengan batu dan mereka berwasilah dengan amal kebaikannya, maka batu di dalam gua itu terbuka sedikit. Yang kedua, ya disuruh ngapain lagi? Wamsah ra'sahu, usap tuh kepalanya anak yatim. Jangan usap doang, kasih amplopnya, kasih sembakonya, kasih kebutuhannya, SPP-nya udah bayar atau belum gitu. Ya menurut sudah itu kan memang saya lihat akte notaris itu sendirian sekolah untuk membantu siswa yang kurang mampu gitu. Kita apa adanya yang gitu. Ya saya sih ngurusin sekolah aja Pak ya. Mungkin saya nggak terlalu aktif di yatim-yatim yang lainnya. Tapi kadang-kadang sekolah itu saya lihat ada yang berapa kali pertemuan. Saya kan itu guru beraikan itu. Berapa kali pertemuan, kok anaknya pintar, dia pakai kacamata, nggak pakai kacamata. Saya tanya kenapa? Kamu kuliahnya burung-burung gitu matanya. Kacamata saya pakai kacamata. Sampai-sampai kok belum begini gitu ya. Ternyata ya gitu. Kurang langsung saya di grup perlu donasi. Ayo berburu, ini murid kita. Katanya sudah beberapa minggu kita lihat nggak beli-beli. Alhamdulillah buru-buru walaupun gajinya pas-pas kurang lah bisa ada WFH. Alhamdulillah kayak gitu Pak. Jadi saya itu di sekolah kayak gitu. Ngumpul langsung dibawa ke optik bikin senang banget ya alhamdulillah. Ya kayak gitu kalau di sekolah saya mengenal notarisnya ditulis buat orang-orang ya orang mampu gitu ya biasanya ya itu 30% lah ya waktu itu yang kita rasain murid ya dalam mampu. Ya jadi begitu Pak ngurusin anak yatim tuh. Lagi kalau sebelum Muharram tuh ya yatim ya. Jangan sebelum Muharram aja gitu.
Kalau bisa sih ya setiap bulan ada pengeluaran yang buat yayasan yatim di Piatu biar mengurus gitu. Kalau yatim Piatu lebaran tadi itu banyak banget tuh dikasih sepatu, dikasih tas, dikasih buku, macam-macam gitu ya. Sampai ada nih ya, sampai ada anak yang bapaknya masih ada gitu melihat anak yatim temennya sampai ngomong kapan sih bapak mati gitu. Emang tuh jadi kalau lagi lebaran itu kan jalan-jalan dikasih, baju dikasih, tas dikasih, buku dikasih, pagi sampai ada yang ngomong kapan sih bapak mati. Ya, jadi ngurusin tuh anak yatim, terserah mau di yayasan atau kita ambil anak yatimnya, terserah kita urusin anak yatimnya. Kalau udah diurusin anak yatimnya, terserah dah ngomong sama istri, gimana nih anaknya kita udah urusin, gimana kalau mamanya juga diurusin, gimana? Ya kayak ini berjalan ya, tapi nggak apa-apa itu loh, karena Rasulullah kayak gitu kan. Ya, jadi ini kita harus peduli kepada anak ya. Jadi kalau nggak peduli ya nanti khawatir masa depannya akan terganggu. Doa ibu gitu bisa. Ya kasih makan tuh ya kadang-kadang. Kalau kita makannya itu ya kita kasih makan itu juga. Gitu. Ya, jangan dibedain kita makannya apa tuh bisa misalnya anak yatimnya makannya pendek dulu. Gitu. Jadi pada mengurus yatim ya. Punya rumah-rumah yatim gitu. Jangan sampai punya rumah yatim tapi kayak nyewain anak yatim gitu Pak. Ini disindir banget sama kayak Rahmat. Bilang udah orang mendiriin yatim tapi nyewain anak yatim gitu. Pengurus yatimnya punya mobil kemana-mana, anak yatimnya mau diurusin. Jangan kayak gitu. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita untuk memperhatikan anak yatim. Kita sudah bilangin jangan lama-lama, jangan lama-lama. Ya, mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita peduli anak yatim, jangan cuma sebelum Muharram, tapi juga setiap bulan yang berikutnya. Dan terakhir, masjid ini, insya Allah, kalau kata Kiai Manarur masjid Pak, kita tidur aja, duit datang insya Allah. Kata Wanana Makassar, terserah pokoknya bangun aja, jangan sampai berhenti. Utang nggak apa-apa, utang kita tinggal bayar. Daripada bangunan berhenti, nanti malah rusak. Terus mulainya udah susah lagi. Dan mudah-mudahan semuanya pengurus masih dari Pak ini selalu diberikan kekuatan yang bertahan dan kasih saya secara pengurus selalu menjaga keberhasilan Subhanahu wa taala. Mari kita yang punya rezeki kita bantu membangun masjid ini sebagai amal jariah bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.